Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi, dan ini adalah Suzuki Satria Pro yang hari ini bakalan kita telanjangin langsung. Jadi stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Check it out. Teman-teman, kita udah bongkar, udah telanjangin Suzuki Satria Pro 150 cc. Tapi sebelum kita ngomongin dalemannya, detailnya, seperti biasa channel endorsan dari Verox dan Widgetfire. Paket bundlingnya komplit untuk si Satria Pro ini maupun Satria yang versi standar. Jadi nanti kita bakalan bikinin video khusus untuk paket bundling. Teman-teman bisa nonton di video tersebut. Kita lanjut ngomongin Satria Pro. Gue nunggu ditanyain, dari tadi nggak ditanyain, anjir. Tanyain ke anjir, ngomong cuman sendiri. Ya, biasalah ya, cek rangka dulu nih, cek rangka. Langsung ambil sikmat. Aduh. Rangka baja 2 cm. Kanan, kiri 2 cm juga. Widih, itu kan ininya ya, kalau tebelnya nih. Tebelnya piro nih. Gokil. 3 cm lu. Wih, 2 kali 3. Serem. 2 kali 3 6 ya. Iya betul. Tralis luar biasa mantap ini. Jadi untuk ketebalan dia punya rangka kita nggak bisa ukur karena di belakang ini ternyata udah kena plat atas, plat bawah, jadi sikmatnya nggak bisa masuk, sulit. Dan ini juga nggak ada tutupan karet ya di belakang, jadi ini bolong aja. Kita bisa lihat catnya ini sampai ke dalam, celup nih. Ya, untuk rangka ciamik ya, masih sama seperti versi Satria sebelumnya. Tuh besi holo. Cat, bagaimana dengan cat? Ini Suzuki sih kalau bikin rangka sih ya udah nggak perlu dipertanyakan lah ya. Gimana fansnya Suzuki? Aman Bapak di belakang?
Aman ya. Suzuki aman ya. Ini ketebalan catnya ada di 80-an nih. Bagian sini 80-an. Bagian belakang gimana? Ya, 70-an, 80-an. Konsisten ya ini ya. 70 80-an. Depan. Depan agak susah nih, coba sebelah sini. Ya, sama nih 80-an, 60-an. Buntut. Biar komplit. Sama 80 70-an. Merata loh berarti lo, gila Suzuki luar biasa ya. Detail banget loh. Sampai tebalan catnya aja sama loh, bisa 80 70-an gitu loh. Desain rangka ya sama tadi ya. Terus dia punya buat tempat baut. Nah, itu yang catnya nggak sampai dalam nih. Jadi udah kelihatan kekelupas di bagian bautnya ulir. Ya nih. Oh iya, bautnya sama jantan betinanya sangat presisi, jadi saling bergesekan gitu. Tuh fans Suzuki susah lah kita lawan ya. Bagaimana dengan las-lasan? Nah, ini las-lasannya luar biasa mentah, tapi tebel. Mohon maaf ada tai-taiannya banyak, apalagi di bagian pipa tengah yang buat dudukan monoshock. Ini monoshocknya merek Showa. Tuh ya, ini kelihatan jelas banget di kiri kanannya, dipegang aja geradakan. Tuh, kayak muka lagi jerawatan atau hidung penuh dengan komedo nih. Ya, berasa banget. Karet belakang nggak ada. Kita masuk langsung ke modul aja. Aki posisi di sini. Aki masih sama ya? GS ZS itu ya? Ya, berarti 6 ampere ya. Oke, aki masih sama, persis. Ini ECU langsung di belakang. Relay kotak gede. Terus bendik. Kiprok. Nah, ini bagian kiprok yang menarik nih, soketnya luar biasa cakep banget nih. Jadi dia punya karet belakangnya, biasanya kalau misalnya karet murah, itu kita pencet pakai kuku aja tuh ada bertanda garis. Ini kita pencet pun nggak ada bertanda garis. Kedap air, bahan build quality bagus. Bendik juga ini diplastikin, ya, ditutupin bagus tuh. Oke, ada skringnya juga 20 ampere. Nah ini, skring. Ya, ada spare-nya juga langsung tempelan di depan ya. Nah, yang menarik adalah dia punya bagian kabel-kabel wiringnya itu semuanya ditutupin pakai lapisan kayak begini nih. Udah pakai baju lah pokoknya, Kevlar ya. Pakai baju anti panas, anti bakar, isolasi juga. Luar biasa rapi sih. Dia untuk yang kabel yang kecil pun sama dia di clip tuh. Ada pengaman kabel plastik nih tuh ya, sini sampai sini pokoknya kabel bodi sama ini nempel semua nih. Buat kabel sih rapi banget ya Suzuki ya, gila ya, luar biasa ya. Ini bagian apa ya, ini ada busa nih, bagian apa nih Mas Mimin, ini nggak ketahuan nih. Ini ada karet nggak jelas nih sebelah kiri nih tuh, ini nggak tahu buat apa, pokoknya ditaruh aja di sini. Kunci jok manual, iya. Jadi dia harus ada di posisi yang bulat itu dulu tuh. Baru bisa dicabut, baru colok sini. Modul keseimbangan nih ada di sini upper. Tulisannya. Bentuknya kayak relay ya. Ya, jadi modul bagian belakang seperti ini. Ini OBD tuh, cakep sekali. Build quality-nya, karetnya kita bisa lihat lah. Kalau teman-teman pegang dia punya soket, plastiknya itu bakalan berasa banget kalau finishingnya tuh bagus. Bahan materialnya juga bagus. Kita masuk ke bagian depan. Ini ada buat isi minyak rem belakang ya. Samping si Showa nih. Throttle body Mikuni. Ukuran 28. Soket sebelah kanan. Ya, dia punya sensornya, injeksi di depan, dan dia punya throttle body pendek ya, cuman kurang lebih 6-7 cm. Ini kabel selang bensin. Tangki bensinnya menarik ya bentuknya ya. Jadi gepeng panjang gitu, dan teman-teman kalau misalnya mau lihat kapasitas bahan bakarnya itu ada di channelnya Om Iksan Jumaris, dia ada isi bensin juga. Nah ini unitnya unit Om Iksan punya nih tuh, tangki bensinnya bentuknya lucu ya, kayak apa ya, ya pokoknya begitulah, kayak kalau kita nonton ini Star Trek, pesawat antariksanya nih.
Ini nggak nyampe 4 liter. Jadi 3 literan. Kalau kita ngomongin mesin, dia punya olinya 1300 periodik. Lalu di depan, bagian depan ini ada modul ABS. ABS-nya cuma depan doang, belakang nggak ada ABS. Dan ini mereknya adalah Bosch buatan Thailand. Nah, kalau udah buatan Thailand udah no comment ya. Sudah pasti build quality-nya cakep punya. Kalau kita lihat sepintas aja nih, dia punya karet bagus, dia punya bahan metal logam di belakang itu CNC-nya juga terasa mewah sekali. Sama ada buat dudukan bautnya itu pakai karet nih. Meredam getaran si modul ABS. Wih, gila. Mantap. Tangki bensinnya juga tadi ada karet ya. 1, 2, 3, 4 nih. Jadi memang buat meredam getaran. Modul ke depan kita nih, keyless-nya. Keyless dia pakai GSX punya. Keluarganya GSX. Klakson sebelah kiri. Nah ini juga detail sekali karena dia punya soket klaksonnya itu dikaretin biar nggak karatan atau kena air ya, biar nggak cepet karatan. Jadi memang buat detail-detail kecil gini si Suzuki ini cakep ya. Ini Jepang apa India ya? Lokal ya? Bekasi ya, buatan lokal ini. Pabrikan lokal, kualitas ekspor. Udah kayak si Adres. Ya ini memang buat pasar luar negeri ya. Tapi luar negeri kan Malaysia di ban. Oh ke Filipina ya? Kita belum pernah ke Filipina ya? Mungkin ada yang mau sponsorin, ada yang mau endorse kita buat ke Filipina. Nanti kita ke Filipina untuk lihat cek Suzuki Satria apa benar ada di situ. Tuh, Mas Mimin udah senyum-senyum tuh. Kamboja lu dijual cuy. Ya, keyless, ABS, coil rapi. Tuh, kabelnya juga lentur, nggak kaku, nggak keras ya. Sama dia punya soket bagus sekali, radiator besar. Kalau yang versi lama kan oil cooled ya. Ini air bener nih. Semenjak injeksi dia sudah radiator pakai air radiator ya. Termostat kanan, isi radiator sebelah kiri bawah. Lalu kalau kita lihat sepintas, mesinnya ini kayak turunannya GSX. Filter oli. Dinamo starter juga ada di tengah, kecil, ngumpet dia. Memang agak sulit dilihat juga. Tuh. Lalu ada sensor buat itu netral, naik turun gigi nih sebelah kiri. Finishingnya tuh dia rapi gitu loh, nggak yang cuman kayak asal colok sensor. Ini udah ada rumahnya, ada dikasih karet, kabelnya juga nggak menjuntai cuman kabel, ditutupin lagi pakai selang kabel, lalu selang kabelnya juga diisolasi. Tuh, jadi luar biasa rapi sekali ya. Ini kalau kabel sih luar biasa sih, cakep sih. Super B, 4 jempol. Iya, tapi ini nggak ada engkolan. Anti itu dong, anti mogok dong. Dorong ya, atau towing ya. Sejak Suzuki-nya injeksi nih, Satria ada tutupan cover. Besi, buat apa? Nambah kos. Oh bukan. Oh iya. Sama aja bos, kalau udah jalan lama juga ini panas. Berarti bukan buat tambah kos ya? Memang ada fungsinya ya? Biar bagus aja, oke, sip. Terus di bagian kiri kanan yang dekat kaki, si rider ini juga tutupannya plastik. Nah, gampang juga dicopotinnya ya. Jadi pokoknya yang plastik-plastik tutupan buat biar nggak kena hujan, kena debu, itu gampang dicopotinnya punya. Nah bagian rangka juga untuk engine mounting, itu ada letter U terbalik di sini kiri kanan nih sama persis. Dan kalau teman-teman lihat bisa langsung kelihatan tuh tai-taiannya ya, las-lasannya. Nah kelihatan jelas dah tuh. Kalau yang di tengah kan agak kasat mata tuh. Kalau ini kelihatan jelas nih, tebel. Kunci stangnya ini ya, lubangnya kelihatan banget nih di sini. Langsung ke nempel sama si apa namanya stangnya nih. Tuh. Ya nempel sama stang langsung. Buat bagian komstir juga ini langsung ketutup, jadi kita nggak bisa lihat langsung. Cuman pokoknya ya nggak ada apa namanya, nggak ada karat. Terus bagian atas yang tutupan buat stang itu plastik ya teman-teman. Jadi ini gue kalau info nanti malah jadi ngajakin orang nyolong nih. Soalnya tinggal dicabut doang bisa nih, nggak pakai baut ini itu gitu loh. Ya modelnya pokoknya kayak si GSX udah gampang hilang punya nih plastik atas. Buat tutupin air dong ya padahal ya.
sama debu kali ya, biar nggak cepat karat. Bagian depan nih polos aja sini. Kabel-kabel tadi yang gue bilang tuh udah Kevlar semua sampai depan, diisolasi. Ini tudung-tudungan juga ada di sini. Soket, nah ini baru kelihatan soket murahnya di sini nih, bahan plastik murahnya. Modelnya ya. Tuh, kiri kanan karet komplit. Jadi karetnya nggak pelit, besinya nggak pelit. Penting nggak penting ini, tapi ya udahlah ya buat nambah-nambah kos ya. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ngomong gitu ya. Ya ini buat konsisten. Tuh. Cakram depan dia punya pala pistonnya dua piston, nggak ada embos. Nah, bagian belakang satu embos Nissin. Ya, sampai pompanya kita kelihatan nih tuh Nissin. Di sini juga ada embos Nissinnya. Swing arm tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya sepertinya. Desain velg jadi jadul. Nih pecinta Suzuki hafal. Saya kurang gitu hafal nih. Ya, palang-palangnya jadi jadul. Oh iya, sama gue lupa ini. Dis rotornya yang belakang tuh lebih kelihatan gagah gitu loh. Lebih tebel. Nah, kalau depan tuh kayaknya cungkring banget. Ngejar racing look aja nih. Tapi ininya tipis banget ya, cungkring banget. Kalau belakang tuh cakep, tebel. Kenapa Suzuki spare partnya awet? Ya, salah satunya adalah di bagian sen. Dulu kalau model Fiction, ini sering ganti nih. 2 tahun sekali, setahun sekali. Kalau misalnya pakainya jorok, patah ya. Ini enggak, tuh. Cakep ya. Nah ini sebelum launching juga di grup-grup motor di Facebook nih dihujat. Padahal ini nggak jelek-jelek banget loh, serius. Nggak jelek-jelek banget loh. Teman-teman kalau nonton channelnya Om Iksan ya, udah dites juga, lampu malamnya terang. Ya, artinya dia punya lampunya bagus, reflektornya bagus, LED-nya bagus. Memang di bagian belakang juga nggak ada tulisan tipe-tipenya ya, cuman wattnya aja nih. 19 watt, 12 watt gitu loh. Tulisan buatan mana juga nggak ada, polos aja. Tapi gue suka kabelnya sih, kabelnya mantap. Kabelnya dia rapi sekali. Oke, kurang lebih seperti itu buat Suzuki Satria Pro 35 juta. Bedanya sama yang standar, dia sudah fully digital, lalu bisa connect ke aplikasi Suzuki, keyless, ABS depan, lalu ada siapa namanya? Suzuki Slipper, yaitu slipper clutch-nya Suzuki. Udah ya, 4 aja ya perbedaannya ya. Harganya yang naiknya lumayan. Karena dari 20-an juta, terus 20-an juta besar ke 35 juta. On the road Jakarta. Digasnya enak, riding style-nya sama ya, kayak yang seperti dulu. Kalau gue sih lebih suka kalau ini agak tinggi 10 cm, berasa kayak duduk tuh lebih asik. Banyak gimmicknya ya video kali ini ya. Karena memang ini sebenarnya motor gimmick buat di Indonesia nih. Nggak niat jualan di Indonesia, tapi lebih banyak ekspor. Ya, oke. Thank you teman-teman udah nonton. Video kita kali ini buat Suzuki Satria Pro 150. Kalau berminat bisa langsung ke Suzuki-nya atau hubungin Om Iksan, dia masih ada 3 unit. 3 unit mau dijual. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Nantikan video kita review bongkar motor lainnya dan mobil ya. Mobil, kita lagi persiapin buat mobil. Gimik ya ini ya? Ini gimik bukan sih? Hah? Gimik kan? Bongkar mobil? Kalau ada, kalau Gimik aja ya? Apa sih dibongkar job ya? Bingung bongkar mobil. Oke, thank you.